Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ciri-ciri makhluk beda sama batu. Batu kamu marah-marahin tuh ya biasa aja. Pohon itu masih bisa merasa. Atau tembok, tembok kamu pukul yang sakit siapa? Tangan sendirian. Nah itu perbedaan makhluk hidup sama makhluk mati. Nah dulu sebelum kita hidup itu kita makhluk mati. Dulu adalah apa? Tanah. Ya toh? Kita kan semula itu tanah, nggak punya nyawa, nggak bisa melihat, bisa mendengar. Tapi oleh Allah yang semula dari tanah, kemudian jadi manusia, ini jadi macam-macam. Kalau yang coklat itu berarti tanahnya tanah apa ya? Tanah lempung. Yang kalau putih ini tanah apa ya? Tanah padas. Tanahnya macam-macam, tanah gembur, macam-macam. Nah, ini kita coklat-coklat ini berarti tanah khas Indonesia ya. Ya ini perlu disyukuri. Dulu yang kita tidak atau bukan apa-apa sekarang menjadi manusia. Dan besok akan jadi tanah lagi. Ini masih muda-muda. Kalau kalian lihat kakek nenek kalian, itu kan nggak lama lagi itu, kembali jadi tanah lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, yang dibawa pulang apa? Amal soleh. Amal soleh, harta kalian, baju kalian nggak kebawa. Jadi awalnya kita nggak hidup nih, tanah, terus hidup, terus jadi tanah lagi. Yang dibawa apa? Ya kegiatan kalian. Semasa sekolah itu ngapain aja, di rumah itu ngapain aja. Kemudian kalau pas main di luar tuh ngapain aja. Nah ini yang dibawa itu. Jadi misalnya kalian udah pulang jadi tanah terus menghadap Allah. Ya Allah, ini loh dulu pas saya sekolah mbak kerjanya ini. Saya tidur. Menghadap Allah kerjaannya tidur. Dulu pas saya di rumah sering bantu orang tua. Nah, itu yang baik-baik sebaiknya kita siapkan. Jadi ketika menghadap sama Allah, kita sudah siap bekalnya. Gitu. Jadi kalau sudah kembali kepada Allah, kita sudah siap apa yang bisa membuat Allah menerima kita, senang dengan kehadiran kita. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang didambakan kepulangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul juga pernah seusia kalian. Ini rata-rata usianya berapa tahun? 15 ya, katakanlah 15-17 tahun. Rasul juga pernah berusia 17 tahun. Pernah kecil kayak kalian gini. Tapi kira-kira kalian pernah enggak dengar cerita ketika Rasulullah seusia 17 tahun? Nggak pernah. Kira-kira Rasulullah kalau usia 17 tahun itu berangkat sekolah nggak? Berangkat sekolah. Kira-kira kalau Rasulullah usia 15 tahun itu jajan es nggak? Jajan es nggak? Dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah, usia 17 tahun, 15 tahun, Rasulullah itu menggembala kambing, membantu pamannya Abu Thalib. Jadi dari kandang digiring domba-dombanya ke padang rumput, ditunggui. Selain itu apa kegiatannya? Kegiatannya mencari kayu bakar, kemudian berdagang. Berdagangnya Rasulullah itu enggak di pasar kota, enggak. Berdagangnya ya di negeri seberang, di Yaman, di Syam. Nah, kegiatannya itu esensinya apa? Membantu orang tua. Jadi di dalam aktivitas membantu orang tua itu banyak ilmu pengetahuannya. Ilmu berdagang, ilmu mengembangbiakkan domba, berternak. Banyak sekali ilmu yang bisa didapat dari membantu orang tua. Nah, sekarang kalian tidak dipersulit harus menggembala, harus berdagang. Cukup sekolah itu sudah termasuk dari membantu orang tua gitu.
Jadi mengangkat derajat orang tua, andai kata kalian bisa sukses suatu kelak nanti dari sekolah itu. Yang mau jadi tentara, disiapkan fisiknya. Yang mau jadi ilmuwan, diperbanyak baca bukunya. Yang mau jadi ulama, diperbanyak ngajinya. Nah itu kan tinggal pilihan. Jadi tidak semua harus jadi ulama, tidak semua harus jadi tentara. Nah, kalau yang mau jadi guru, mulai dari sekarang menghormati guru. Kalau nggak menghormati guru, besok jadi guru ya nggak dihormati. Nah, jadi kalau ingin jadi guru, latihannya mulai dari sekarang menghormati guru. Guru itu ini ya keramat. Jadi kalau kalian sudah tidak disukai guru, wah itu lampu merah itu. Masa depannya kok agak-agaknya kurang cerah. Jadi seusaha mungkin, sebisa mungkin kalian mendapatkan hati seorang guru, mendapatkan perhatian guru. Kalau guru sudah cuek sama kalian, sudah tidak perhatian sama kalian, ini tanda-tanda masa depannya kurang cerah. Nah ini perlu diperhatikan. Baik adik-adikku, kakak-kakak sekalian yang disayangi Allah, sore hari ini jamnya kok nggak sama ya? Lebih cepat ini, bentar lagi buka. Kita akan membahas tentang Ramadan dan seisinya. Ramadan kurang berapa hari lagi? Seminggu ya? Kita lebaran tanggal 2. Itu hari apa itu? Hari Senin. Tinggal sebentar lagi nanti kalian merdeka. Wah, ora sahur meneh. Ora puasa meneh, merdeka. Makanya dari itu kita manfaatkan sebaik-baik mungkin sisa waktu ini untuk memperbanyak bekal tadi. Bayangkan ini cuma ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lain. Dari 12 bulan yang dipilih cuma bulan Ramadan. Bulan ini ibarat kalau kita ke mall itu semua serba obral ya, banyak diskon. Yang semula sunnah pahalanya jadi pahala wajib. Apalagi yang wajib. Ini biasanya yang berangkat taraweh tapi sholat duhurnya bolong, ya sama aja. Sholat taraweh semangat, pas puasa lapar, siangnya lupa sholat duhur. Wah ini salah ini. Ya yang penting yang wajib ini malah. Jadi taraweh iya, sholat duhurnya juga iya. Jadi tinggal seminggu lagi, digenjot lagi ibadahnya, belajarnya, baca Qur'annya, sholatnya diperbanyak lagi. Nah, tidak ada yang tahu dari kalian nanti masih bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan apa enggak. Saya itu punya teman depan rumah saya persis. Dulu teman biasa bakar-bakar rumput, teman cari layangan, oyak-oyakan, teman futsalan itu. Singkat cerita, teman saya ini ikut trek-trekan. Masih muda itu, masih SMP. Terus meninggal, anak tabrakan. Ini tidak ada yang tahu usia, padahal masih muda. Nah makanya karena gambling tidak ada yang tahu jatah usianya itu berapa dari teman-teman ini, dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang punya orang tua baik-baik sama orang tua, yang punya adik baik-baik sama adik, yang masih punya teman dekat baik-baik sama teman dekatnya, jangan dimusuhi gitu. Buatlah kenangan-kenangan manis dengan orang-orang sekitar kalian. Jadi seolah-olah ketika kalian tidak ada, kalian akan dirindukan. Ketika kalian tidak ada, kalian diidam-idamkan gitu. Jadi buatlah kenangan manis dengan orang-orang sekitar kalian. Ada satu syair, Ramadhanu tajalla wa batasama
Tuba lil abdi idza tanama ardo maulahu bimal tazama. Tuba lin nafsi bitaqwaha. Ramadhanu zamanul barakati. Ramadhanu zamanul hasanati. Ramadhanu majallis sholawati. Tuba lil abdi bitaqwaha. Ada yang tahu artinya? Jadi syair ini bercerita bahwa Ramadan itu tiba. Ramadan tiba dengan senyum gembira. Jadi Ramadan itu mendatangi kita sendiri gitu. Masing-masing dari kalian itu didatangi Ramadan seperti tamu yang sangat bergembira berjumpa dengan kalian. Senyumnya itu sangat manis. Dia begitu antusias bertemu dengan kalian. Waktu ini sangat singkat. Perjumpaan dengan Ramadan, dengan tamu yang bergembira ini sangat singkat. Dari pertemuan itu, sang tamu berharap bisa menjalin persahabatan. Sehingga bitaqwaha, ada muncul rasa takwa. Di bait berikutnya dijelaskan bahwa Ramadan itu waktu yang sangat barokah. Ucapan kalian yang baik-baik itu penuh dengan pahala. Ramadan itu zaman waktu yang hasan, yang baik. Jadi kalau dibandingkan dengan bulan yang lain, Ramadan itu ibarat perjumpaan masa-masa yang sangat baik. Ramadan adalah waktunya bersolawat. Jadi di ujung syair itu kemudian mendambakan ketika kita nanti melewati bulan ini menjadi orang yang lebih baik. Halo. Hai. ST-nya dibagikan. Nanti langsung dok semangat nih ST-nya dibagikan. Oke, ini ada nasihat Ramadan. Nanti ikut-ikut saya ya. Ini saya nyanyikan ini. Semoga tidak fals. Bulan Ramadan, bulan bertuah. Bisa? Coba ya, diikuti ya. Bulan Ramadan, bulan bertuah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan Al-Quran dan Lailatul Qadar. Bisa gak? Ulangi ya, bareng-bareng ya. Bulan Ramadan, bulan bertuah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan Al-Quran dan Lailatul Qadar. Sekali lagi, bareng-bareng. Yang diem-diem dikeluarkan semua suaranya. Barangkali masuk Indonesia Idol. Yang kenceng ya. Bulan Ramadan, bulan bertuah, bulan ibadah, bulan
qadar. Masya Allah. Langsung serasa kayak Afgan ya. Ya, bulan Ramadan, bulan bertuah. Apa itu bertuah? Tuah itu keramat. Bertuah itu bulan yang bisa mendatangkan keuntungan. Kalau sudah bicara keramat, keuntungan, pasti ada amalan yang harus dikerjakan. Ya toh? Apa aja amalannya? Ini perlu kita ketahui biar bisa mendapatkan karomah dari bulan Ramadan. Jadi kalau kita sudah bisa mengamalkan apa saja amalan-amalan di bulan Ramadan, setidaknya kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungannya. Pertama, disiplin waktu. Di sini ada yang berani buka puasa nggak? Ada nggak? Nggak berani kan? Karena belum waktunya. Saking hebatnya bulan Ramadan, kita benar-benar menghargai waktu. Karena belum waktunya, kita nggak berani buka puasa. Bayangkan kalau ini kita bisa ambil pelajaran di kehidupan sehari-hari. Karena sudah waktunya sekolah, kita berangkat karena waktunya sholat asar, kita sholat Ini hebatnya Ramadan kalau mau kita ambil pelajaran, yaitu disiplin waktu. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita ambil keuntungan dari bulan Ramadan? Keseimbangan dalam hidup. Biasanya kalau kita di luar bulan Ramadan isinya cuma apa? Makan tidur. Sama apa? Kalau makan terus nggak pup ya meledak ya. Nah, makanya di bulan Ramadan ini kita belajar menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Makan iya, sholat iya, bermain iya, sekolah iya. Kemudian yang ketiga, mempererat silaturahmi. Di sini kalau pas di rumah, pasti kalau terawih ketemu teman-temannya, ya loh. Ketemu teman-temannya. Di sini ada yang ini ya, tongtean enggak? Turu. Wah, cah nom mau turu. Cah nom ya tongtean ya. Dulu saya pas masih muda itu sering tongtean bawa mercon. Kok ada rumah yang belum nyala karena ditontein sumpeti mercon. Biar bangun. Nah, itu dulu, sekarang mercon nggak boleh. Jadi Ramadan ini ajang bersilaturahmi, ketemu teman-teman, senang, bersenda gurau. Kemudian yang keempat, peduli terhadap sesama. Ada yang bagi-bagi zakat ya, ada yang bagi-bagi takjil. Jadi Ramadan ini ya tempat belajar kita peduli sama teman-temannya. Ada yang berkelebihan harta dibagikan ke temannya. Ada yang dapat kurma lebih dikasih ke temannya. Bukan malah sebaliknya, wah aku cek ngeleh bat. Bukan sebaliknya ya. Jadi kalau bulan Ramadan ini adalah tempat untuk kita belajar berbagi. Toh ternyata harta kita yang sebenarnya itu yang kita bagikan. Coba mana yang pintar matematika? Kita punya uang 10.000. Misalnya punya uang 10.000. 2.000 kita infakkan di masjid ini. 8.000 kita buat beli jajan. 7.000 kita buat beli jajan. Nah, sisa uang kita berapa? 1.000. 2.000. Siapa yang bilang 2.000? Yang jawabannya 1.000 ngacung. 1, 2, 3. Yang jawabannya 7.000 ngacung. Yang jawabannya 2.000 ngacung. Enggak ada.
Jawabannya 2000. Kok bisa? Karena diinfakkan. Jadi harta kita yang sebenarnya harta yang diinfakkan. Apa yang kita buat makan nanti akan busuk. Apa yang kita pakai akan lapuk. Jadi yang abadi itu apa? Yang kita infakkan. Jadi ketika kalian dapat uang saku, sisihkan beberapa harta kalian untuk sedekah buat infak. Karena kalau kalian buat beli jajan, nanti jadi Kalau kalian buat baju, nanti lama-lama jadi gombal. Iya toh? Ada nggak yang bajunya terus dipakai? Terus dipakai? Karena masih muat ya, terus dipakai ya. Nah itu jadi keutamaan peduli terhadap sesama. Kemudian ibadah memiliki tujuan. Ya. Berhati-hati dalam berbuat. Kemudian melatih manusia agar lebih tabah, melatih hidup sederhana, menjadi banyak bersyukur. Nah itu beberapa keuntungan yang bisa kita dapat ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Halo. Hai. Nah. Bulan ibadah, bulan mujahadah. Kenapa disebut bulan ibadah? Karena di bulan Ramadan ini kalau kita amati ajaib gitu. Yang dulu tidak pernah jamaah jadi jamaah, ya enggak? Yang dulu enggak puasa. Yang jarang infak jadi infak. Ajaib ya? Ajaib. Jadi seolah-olah di bulan ini itu serba dimudahkan. Coba kalian puasa di luar bulan Ramadan. Berat ya? Mualesnya luar biasa. Apalagi sholat tahajud. Wah, apalagi itu. Kalau di bulan Ramadan kita kok gampang ya sholat tahajud ya. Tarawih itu kan sholat tahajud. Rasanya kok enteng gitu. Tapi kok pas bulan Ramadan sudah selesai, amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan rasanya berat sekali. Mau puasa kok sek-sek gitu. Apalagi mau infak, mau tahajud. Nah. Rasulullah SAW itu ketika berjumpa dengan bulan Ramadan itu waktunya benar-benar dihabiskan untuk ibadah. Jadi seolah-olah tidak ada bulan Ramadan lagi gitu. Jor-joran. Piye carane pokoknya bisa puasa full, bisa khatam berkali-kali di bulan Ramadan. Habis-habisan, tidak ada waktu untuk berleha-leha. Jadi Ramadan ini ibarat ibarat permata gitu. Dia tidak mau kehilangan benda itu. Tapi apa itu tok? Apa ndung sholat tok, kemudian ibadah tok itu enggak. Ternyata bulan Ramadan itu juga bulan mujahadah. Jahadah itu apa? Mujahadah itu apa? Jihad. Bermujahadah itu berjihad, bersungguh-sungguh. Jadi apapun kegiatannya, sekolah atau bekerja, bulan Ramadan itu waktunya. Waktu yang benar-benar digunakan untuk bersungguh-sungguh berjihad apapun aktivitasnya. Yang sekolah bukan karena lapar akhirnya ngelokro, males-malesan gitu. Bukan malah seperti itu. Bulan Ramadan itu waktunya kita bersungguh-sungguh gitu. Lah wong tadi saya bilang yang wajib pahalanya berlebih-lebih apalagi yang sunnah. Banyak aktivitas atau kejadian yang luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan. Apa saja itu? Ada yang tahu? Halo? Wah itu HP-nya saya sita boleh nggak ya?
Itu siapa? Mas Atta itu kalau tahu, kalau mau cerita dulu pas saya ngajar itu termasuk killer. Saya nggak segan-segan lempar kursi. Iya Mas. Masih inget gak? Saya termasuk yang killer itu. Jadi ini kan nggak lama ya, nggak lama ngajinya habis ini buka. Jadi jangan dibiasakan tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Pertama, wahyu pertama turun di bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu menjadi bulan mulia karena Al-Quran turun pada bulan itu. Surat apa itu? Al-Alaq. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Iqra wa rabbukal al-ayah. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu dia menyendiri, mengasingkan diri. Kenapa? Karena di sekitar Ka'bah masyarakat saat itu benar-benar jauh dari moral, jauh dari nilai-nilai kebaikan. Ibarat seseorang itu kesepian sekali. Misalnya kayak kalian itu. Kalian itu pinginnya kelasnya itu tenang, sepi gitu. Tapi ramai. Itu kesepian enggak? Rasanya kan sepi ya. Di tengah keramaian tapi kalian kesepian. Karena apa? Karena sekeliling kalian itu tidak paham dengan kalian. Walaupun ramai itu, tapi kalian kesepian gitu. Karena sekeliling kalian tidak bisa memahami kalian bahwa kalian menginginkan kelas ini sepi, gitu. Kelas ini tenang. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah ingin masyarakatnya itu baik, tapi kok nggak baik-baik gitu. Akhirnya menyendiri ke gua. Ada yang tahu ke gua mana? Gua Kreo. Masa Rasulullah ke gua Kreo? Gua Hiro. Di sanalah Rasulullah berjumpa dengan malaikat Jibril. Nah, kemudian dibisiki untuk mendapatkan wahyu pertama. Selain peristiwa itu, peristiwa apa lagi? Perang Badar. Perang Badar itu perang pertama yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Berapa selisihnya itu pasukannya? 300 versus 1000. Bayangkan bertiga lawan 100. Bisa enggak? Entek ya. Misalnya kalian mabar itu, teman-teman kalian hilang kabeh kalian tok. Menang mau kalah? Menang. Nah, begitu juga dengan perang Badar. Konco-koncone dihilang kabeh AFK. Kalian sendirian tapi ternyata bisa menang. Nah, ini peristiwa perang Badar. Terjadi di bulan Ramadan. Jadi ini misalnya kalian main FF atau main Mobile Legend, mainnya di bulan Ramadan nanti menangan nggak ya? Ya. Terus kemudian ada Fathul Mekah. Fathul Mekah ini terjadi di bulan apa itu Fathul Mekah? Nggak tahu. Apa itu Fathul Mekah? Pembebasan kota Mekah. Jadi kota Mekah itu semula dikuasai oleh kaum musyrik Quraisy. Rasulullah datang kemudian membebaskannya sehingga berhala-berhala yang ada di Ka'bah bisa dihancurkan. Jadi Ka'bah hari ini itu dulunya penuh dengan patung-patung. Nah, karena peristiwa Fathul Mekah ini akhirnya patung-patungnya dihilangkan. Sekarang bisa untuk ibadah haji. Nah, ini perlu disyukuri.
Jadi bulan mujahadah itu bulan berjihad. Kita melawan musuhnya apa saja. Musuh yang tampak itu ya ada kaum kafir, kaum munafik, itu musuh yang nampak. Musuh yang tidak nampak, setan. Setan nampak enggak? Tapi ada yang nampak loh. Minal jinnati wan nas. Jadi setan itu dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau kalian menyebut setan, itu ada dua yang dipanggil, dari golongan jin dan manusia. Jadi tidak semua setan itu tidak tampak, ada yang tampak, yang bisik-bisiki, yuk buka yuk, yuk buka yuk. Nah, kuwi setan. Yuk buka yuk, nang warung tumbas es. Nah, kuwi setan. Kalau ada yang kayak gitu, kalian teriaki di telinganya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Kaplok. Itu setan itu. Insya Allah dia langsung pergi. Betul apa enggak? Betul. Jadi kalau ada teman kalian kok ngajak-ngajak buka, langsung kalian teriaki Allahu Akbar, langsung kaplok plak. Insya Allah setannya pergi. Nah, itu setan. Kemudian yang ketiga ada nafsu. Jadi bulan Ramadan ini kita bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Yang suka marah-marah, ada nggak yang suka marah-marah? Nah, itu dilawan itu. Gimana cara ngelawannya? Ngoco. Bercermin. Kamu marah-marah sama diri kamu sendiri aja, jangan sama orang lain. Nanti insya Allah marahnya hilang. Kalau nggak mempan, wudhu, sholat, itu biar nggak marah-marah. Di sini ada yang ngelaan ya, haus. Nah. Cara biar nggak ngelak gimana? Minum. Cara nggak ngelak ya minum. Nah, kalau puasa gimana itu? Ya ini, jauhi hal-hal yang membuat kalian ngelak. Apa itu? Banyak main-main, tidur. Bener, tidur itu menyerap ion lebih banyak dibanding ketika kalian beraktivitas. Coba di sini yang kalau pas tidur pasti apa? Haus kan? Karena tidur itu menyerap ion lebih banyak dibanding beraktivitas. Apalagi tidurnya yang ngorok. Wah, itu semakin makin banyak yang terserap. Bulan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Jadi bulan Ramadan itu bulan Allah memberikan kita rahmat. Apa bentuk rahmat? Ada yang tahu bentuknya rahmat? Diampuninya dosa-dosa, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Itu bentuk kasih sayang Allah. Ada orang yang dikasih coklat, tapi coklatnya dibuang. Yang ngasih marah nggak? Marah. Ada orang ngasih apa? Ngasih skin Mobile Legend. Tapi skinnya nggak dipakai, marah nggak? Marah. Begitu juga dengan Allah. Ibarat kalian sudah dikasih pahala ini, pintu sudah dibuka, ampunan sudah diobral, tapi kok kalian malah nggak memanfaatkannya dengan tetap bermaksiat, dengan tetap durhaka sama Allah, dengan tidak mau berpuasa, tidak mau taraweh, tidak mau baca Quran. Ini Allah pasti marah. Wes ra tak kei ineh. Wes ra tak kei ineh. Sekarepmu. Bisa jadi kayak gitu. Bahaya itu. Jadi usahakan waktu Ramadan ini untuk menyambut kasih sayang Allah.
Bagaimana cara menyambutnya? Ya dengan bergembira. Buka puasa dengan gembira, puasa dengan gembira. Ada orang dikasih permen terus rasa senang gitu, yang ngasih ikut senang, ya nggak? Wah makasih ya, wah rasanya itu senang banget. Karena apa? Karena yang kita kasih itu benar-benar membuat orang itu senang. Nah, maka mari kita buat Allah Sang Pencipta kita senang dengan kita hamba-hambanya. Maghfirah. Apa itu maghfirah? Halo? Maghfirah, apa maghfirah? Bulan ampunan. Ampunan. Sini yang kira-kira suci ada nggak? Yang bebas dari dosa ada nggak? Nggak ada. Ada mana? Kalau ada yang bebas dari dosa, saya mau jadi pengikutnya. Nggak ada. Yang bebas dari dosa itu Rasulullah. Makanya disebut Nabi. Kalau kita orang yang biasa ini pasti banyak dosa. Kalau sudah tahu banyak dosa, apa yang kita cari? Ya pahala. Kalau kita banyak salah ini, yang kita cari apa? Maaf. Misalnya kita punya pekerjaan rumah atau PR, kok salah banyak, kita pasti kan minta gurunya, Bu remedi, ya nggak? Bu mau dibenerke, ya nggak? Begitu juga dengan kita manusia, pernah bohong. Ada di sini yang nggak pernah bohong? Pasti ada, sedikit banyak pasti bohong. Ada nggak yang minum es teh koncone ra izin? Ada. Nah, itu termasuk perbuatan dosa. Maka di bulan Ramadan ini Allah sedang obral ampunan. Jadi kalian berdoa minta ampun sama Allah di bulan Ramadan, pasti diampuni. Jangan bilang tidak diampuni, pasti. Karena Allah Maha Pengampun, apalagi di bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai bulan ampunan. Jadi yang pernah bohong, yang pernah membantah orang tua, yang pernah tidak sholat, yang pernah curi-curi buka puasa, betul? Langsung cepat-cepat minta maaf sama Allah. Apalagi di bulan yang baik ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita kurang berapa menit lagi? Masih panjang ya. Bulan Al-Quran. Di sini ada yang bawa Al-Quran. Itu ada banyak gitu Al-Quran. Itu yang sering kita lihat disebutnya mushaf. Mushaf Al-Quran. Al-Quran yang sebenarnya di mana? Lauhul Mahfuz. Ketika orang mau membaca Al-Quran di bulan Ramadan, insya Allah itu menjadi wasilah bagi si pembaca ini menerangi kuburnya kelak. Ada yang pernah ikut memakamkan jenazah nggak di sini? 1, 2. Yang putri ada yang pernah ikut memakamkan jenazah nggak? 3. Yang lain nggak pernah? Belum pernah? Takut atau gimana? Kapan-kapan kalau ada tetangga atau siapa yang dimakamkan ikut. Kenapa ikut? Karena nanti kalian akan lihat ternyata tempat kembali kalian itu kecil sekali. Sak kotak. Masih mending kalau dijobin. Itu di lumpur. Bahkan ada kadang-kadang itu yang becek. Nah itu tempat kembali kalian. Bener gak mas? Mas, bener gak? Kuburan itu becek.
Ya toh? Basah ya? Ada cacingnya enggak? Enggak tahu. Kapan-kapan ikut masuk. Kalian dimandikan, dikafani, disolati, terus dimasukkan ke liang lahat di tanah. Habis itu ditinggal. Sedih gak? Wong kalian masih hidup aja ditinggal aja sedih kok ya. Masih hidup ditinggal sedih, kesepian, apalagi kalau sudah meninggal. Nah, membaca Al-Quran itu ibarat kita menyalakan lampu. Siap-siap menyalakan lampu. Kalau baca Al-Qurannya masih gratul-gratul, nggak banyak, lampunya kayak 5 watt. Lampunya 5 watt. Masih peteng. Yang udah lancar tapi belum sering mungkin ya 20 watt, 25 watt. Tapi kok kalau bacanya banyak, sering, konsisten, istiqomah, itu padang jingkrang. Kalau kita sendirian tapi padang itu kayaknya kok nggak ketakutan ya. Tapi kalau sendirian peteng pasti serem. Apalagi ada 2 sosok yang datang. Malaikat apa? Mungkar, nangkir. Kita udah sendirian, gelap, terus ada yang datang. Deng, deng, deng. Wajahnya serem. Gagah gitu. Kalian ditanya, "Woi." "Woi. Siapa Tuhanmu?" Nah, kalau orang yang enggak sering ngaji, jarang baca Al-Qur'an, pasti bingung. Sopo ya? Siapa Tuhanmu? Apa kitabmu? Siapa Rasulmu? Itu kalau jarang ngaji. Walaupun udah bawa kepean, kayaknya susah ya. Maka mari kita siapkan kondisi ketika nanti di alam kubur kita sudah siap, yaitu dengan membaca Al-Quran. Di sini yang sudah bisa baca Al-Quran ngacung banyak. Ini yang laki-laki pada belum bisa baca Al-Quran loh. Wah ya, nanti tak lapor ke Pak Kasmun. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai penawar atau rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lailatul Qadar. Ada yang tahu apa itu Lailatul Qadar? Lupa. Lailah, apa Lailah? Mana temanmu yang namanya Lailah? Ada. Lailatul Qadar itu malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Di surat apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dilanjut. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini sering dibaca dan kita pasti sudah hafal, betul? Tapi jarang yang tahu kalau ini tentang Lailatul Qadar. Ya. Ya, jadi mari kita manfaatkan waktu sisa ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa
malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan sejahtera, kemudian sampai terbitnya fajar. Jadi di malam Lailatul Qadar itu menentukan setahun atau bahkan bertahun-tahun kalian nanti nasibnya kayak apa. Beruntung bagi mereka yang bisa menemukan malam Lailatul Qadar ini, karena sholatnya dia, ibadahnya dia, zikirnya dia di malam itu melebihi ibadah ketimbang berapa? 1000 bulan. Ada nggak di sini yang hidupnya bisa sampai 1000 bulan? Nggak ada. Andai kata kalian sholat puasa 1000 bulan, itu kayaknya nggak mungkin ya. Jadi cukup kalian mendapatkan malam itu sudah ibarat kalian bisa sholat selama 1000 bulan. Dan kapan Lailatul Qadar itu? Ada di 10 hari terakhir bulan, di malam-malam ganjil. Maka dihitung di kalender itu. Malam-malam ganjil itu kapan? Kalian sholat doa yang serius di malam itu. Insya Allah urusan-urusan kalian akan ditentukan di malam itu. Doa yang mau menjadi orang sukses pasti ditentukan di malam itu. Yang mau orang tuanya masuk surga, mendapatkan mahkota, disediakan istana di sana, doa di malam itu pasti akan mustajab. Nah, itu tadi keutamaan bulan Ramadan. Ini masih 1 menit. Oke, mari kita akhiri dengan melantunkan sama-sama yang sudah kita baca tadi ya. 1, 2, 3. Bulan Ramadan, bulan bertuah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan Al-Quran dan Lailatul Qadar. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak SMP silakan menuju ke Serambi, duduk yang rapi, nanti akan dibagikan. SMK bisa naik ke atas karena sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih.